Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Selamat datang di modul 3 yang membahas tentang PHP dan database. Oke, yang pertama ada tujuan praktikum. Yang pertama ada praktikan dapat memahami dan mengetahui bahasa pemrograman PHP. Lalu praktikan dapat membuat website yang terhubung dengan database MySQL. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengaplikasikan database MySQL dan PHP untuk memecahkan suatu permasalahan. Lanjut ke materi. Apa itu bahasa pemrograman PHP? PHP atau Hypertext Preprocessor diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali pada tahun 94. PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. PHP dikenal sebagai sebuah bahasa scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML, dieksekusi di server, dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. PHP dulunya kepanjangan dari personal homepage. Jadi teman-teman, jenis web itu ada dua, yaitu web statis dan web dinamis, di mana web statis itu hanya berisi tampilan aja, sedangkan web dinamis itu kalian bisa melakukan login ataupun input data di dalamnya. Lalu ada database MySQL, merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam basis data sejak lama yaitu SQL atau Structured Query Language. SQL pertama kali didefinisikan oleh American National Standard Institute atau ANSI pada tahun 86. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data terutama untuk proses seleksi, pemasukan, pengubahan, dan penghapusan data yang dimungkinkan dapat dikerjakan dengan mudah dan otomatis. Lalu kita masuk ke dasar-dasar PHP. Ada penulisan sintaks PHP. Penulisan sintaks dasar PHP harus diawali dengan tag pembuka, kurang dari tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tag penutup tanda tanya lebih dari. Pada akhir setiap baris, sintaks PHP harus ditutup dengan tanda semikolon atau titik koma. Untuk contohnya bisa dilihat sebelah sini. Ini contoh untuk mengeluarkan output pada PHP. Lalu yang kedua ada penulisan komen. Komentar adalah baris program yang tidak dieksekusi yang biasanya digunakan untuk memberikan informasi kode. Penulisannya bisa memakai tanda double slash atau garis miring dua kali untuk komentar satu baris atau tanda garis miring bintang untuk komentar lebih dari satu baris. Lalu ada penulisan variabel pada PHP. Variabel bersifat case sensitif atau sensitif terhadap penulisan huruf besar dan kecil. Variabel digunakan menyimpan value dapat berupa teks, angka, atau array. Penulisannya diawali dengan tanda dolar, dilanjutkan nama variabelnya. Lalu yang keempat ada tipe data pada PHP. Nilai dalam variabel disimpan sebagai tipe data tertentu. PHP menyediakan 8 tipe data yang dapat disimpan dalam variabel, yaitu integer, bilangan bulat, float, bilangan desimal, string, kalimat atau karakter, boolean, null, array, objek, atau resource. Lalu lanjut, ada tipe-tipe data. Tipe data pada PHP, dalam bahasa PHP, nilai yang disimpan dalam variabel atau konstanta disimpan sebagai tipe data tertentu. PHP menyediakan 8 tipe data yang dapat disimpan dalam variabel. Operator adalah perintah matematika yang digunakan untuk mengolah nilai. PHP memiliki beberapa kategori operator, terdiri dari operator aritmatika, penugasan, perbandingan, dan logika. Lalu ada perulangan atau looping, sering digunakan dalam skrip untuk mengatur blok pernyataan yang berulang. Loop dapat diulang beberapa kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Lalu ada percabangan, adalah fitur dari bahasa pemrograman yang melakukan perhitungan atau tindakan yang berbeda tergantung pada apakah kondisi yang ditentukan pemrogram mengevaluasi benar atau salah. Percabangan akan membaca kondisi yang dikirimkan apabila kondisi bernilai true, maka sintaks akan dieksekusi. Lalu apabila bernilai false, maka sintaks di dalam percabangan tidak akan dieksekusi. Lalu ada konsep CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Fungsi CRUD ini digunakan untuk menambah data, membaca, memperbarui, menghapus data pada sebuah sistem aplikasi pengolah data. Yang pertama ada create digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam database. Untuk melakukan fungsi create dapat menggunakan sintaks MySQL yaitu insert into. Lalu ada read, operasi read digunakan untuk membaca atau mengambil data dari database. Untuk membaca data dari database dapat menggunakan sintaks SQL berupa select. Lalu ada update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam database. Untuk memperbarui data pada database dapat menggunakan sintaks update. Lalu yang terakhir ada delete digunakan untuk menghapus data dari database. Untuk menghapus data pada database dapat menggunakan sintaks delete from.
Oke, selanjutnya mungkin kita akan langsung praktekkan aja terkait dasar-dasar bahasa pemrograman PHP pada Visual Studio Code. Kalian harus sudah menginstal XAMPP Control Panel, di mana ini untuk menjalankan server PHP-nya nanti. Lalu untuk PHP ini kan berbasis server ya, jadi kalian tidak bisa menyimpan file kalian sembarangan, jadi harus satu direktori. Jadi kalau kalian sudah menginstal dari XM, nanti ada folder namanya XMPP ini. Kalian klik dua kali, lalu masuk ke htdocs. Nah, file yang kalian buat harus disimpan di dalam sini agar bisa dijalankan oleh localhost PHP. Jadi di sini aku udah punya file modul 3. Langsung buka aja VS Code-nya, terus buat file baru namanya modul 3.php. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk menyalakan exam control panelnya. Klik start sampai ini berubah jadi hijau. SQL-nya juga di start. Oke, kalau sudah kita coba buka modulnya. Oke, kalau kita mempelajari sebuah bahasa pemrograman baru, tidak afdol kalau kita tidak melakukan Hello World menggunakan bahasa yang kita pelajari. Oke, yang pertama kita akan menulis dasar-dasar dari PHP. Sintaks dasarnya yaitu kurang dari tanda tanya PHP, lalu ditutup dengan tanda tanya lebih dari. Lalu untuk menampilkan sebuah output, dapat menggunakan perintah namanya echo, diikuti dengan string atau apapun yang ingin kalian tambahkan ya. Kita save. Lalu untuk melihat hasilnya, kalian perlu mengetikkan localhost slash nama folder kalian slash nama file kalian diikuti dengan formatnya PHP. Kalau berhasil akan tampil seperti ini, Hello World. Jadi di PHP ini juga ada sebuah jalan pintas ya. Jika kalian ingin mengeluarkan output, selain menggunakan PHP itu, kalian juga bisa menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Ini fungsinya sama dengan PHP Echo yang telah kita lakukan pada pertama kali tadi. Kita tambahkan dulu untuk melihat perbedaannya, apakah jalan atau tidak. Nah, tentunya jalan ya, karena tanda sama dengan ini mewakili PHP Echo. Oke, selanjutnya kita mempelajari yang lainnya. Selanjutnya ada variabel, di mana variabel ini berfungsi untuk menyimpan suatu nilai berupa teks, angka, atau array. Kita langsung coba aja. Ini dihapus. Penulisan variabel diawali dengan tanda dolar, lalu diketikkan dengan nama variabelnya, dan seperti ini. Jangan lupa setelah menuliskan kode, kalian harus menuliskan semikolon atau titik komanya. Kita coba untuk menampilkan ini. Echo panggil variabelnya. Kasih titik koma. Akan tampil seperti yang kita tulis pada kodenya. Selanjutnya ada variabel super global PHP. Yang pertama ada $_post. Ini digunakan untuk mengumpulkan data form setelah proses pengiriman sebuah form HTML dengan metode post. Variabel $_post juga banyak digunakan untuk melewatkan variabel. Jadi variabel $_post ini untuk menerima data yang telah dikirimkan oleh tag form dengan metode yang sama yaitu post oleh HTML. Dan pengiriman data ini dilakukan secara rahasia dan tidak dapat dilihat melalui URL. Selanjutnya ada variabel $_get. Ini fungsinya sama untuk mengirimkan, untuk menerima data yang telah dikirimkan oleh tag from dengan metode get. Jadi untuk data agar bisa diterima itu harus sama ya. Misalkan kita pakai get, metodenya juga harus pakai get.
Bedanya dengan dollar underscore post di mana get ini ketika mengirimkan data itu terlihat pada URL datanya. Jadi misalkan kalian membuat sebuah fitur login menggunakan dollar underscore get itu username dan password kalian itu akan terlihat di URL. Lalu ada variabel dollar underscore session untuk mengatur session dalam login. Ini akan kita bahas pada penjelasan studi kasus yang lebih lanjut nanti aja. Selanjutnya ada debugging, adalah proses mengidentifikasi, menemukan, dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode program yang telah kita buat. Debugging bertujuan untuk memahami perlakuan yang tidak wajar atau kesalahan yang timbul dalam website yang dibuat. Dua fungsi yang biasanya digunakan untuk debugging dalam PHP adalah var_dump dan printr. Oke, untuk mengetahui perbedaan var_dump dan printr, kita coba menjalankan eh, dua debugging tersebut. Pertama kita coba var_dump. Var_dump, lalu di dalamnya kita tulis variabel yang kita buat. Titik koma, jangan lupa. Ketika di refresh, nah ini akan tampil jenis tipe datanya apa. Tipe data array dengan isi dua item, di mana item pertama yaitu string sebanyak 8 karakter, ya, yaitu Surabaya. Jadi indeks dari array ini dimulai dari angka 0. Lalu ada item yang kedua yaitu string sebanyak 6 karakter, yaitu kata Malang. Bisa dilihat ini ya. Lalu ada printr, kita coba lagi biar tahu perbedaannya. Jadi di printr ini perbedaannya hanya mengetahui dari array-nya atau tipe datanya. Misalkan array dengan berapa isi atau berapa item, yaitu dua. Isinya apa, yaitu Surabaya, dan item kedua yaitu Malang. Perbedaannya hanya pada karakter, tidak ada pada printr ini. Lalu ada tipe data PHP. Ada integer, bilangan bulat, float, string, boolean, null, array, object, dan resource. Lalu ada operator, adalah perintah matematika yang digunakan untuk mengolah nilai PHP, memiliki beberapa kategori operator. Yang pertama ada operator aritmatika untuk pertambahan, pengurangan kali, dan modulus ini hasil bagi. Ada increment juga decrement. Untuk increment dan decrement nanti kita praktikkan pada perulangan saja sekalian. Lalu ada operator penugasan, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya ada operator perbandingan, biasanya digunakan pada percabangan ya. Di sini ada sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil dari, atau sama dengan. Lalu ada operator logika, di mana ada and, or, dan not. Lalu kita masuk ke percabangan PHP. Percabangan adalah fitur dari bahasa pemrograman yang melakukan perhitungan atau tindakan yang berbeda tergantung pada apakah kondisi yang ditentukan pemrogram mengevaluasi benar atau salah. Jadi ketika eh, sintaks itu bernilai true maka akan dieksekusi. Lalu apabila sintaks tersebut bernilai false maka yang di dalam false itu tidak akan dieksekusi oleh program. Untuk jenisnya ada tiga. Yang pertama ada if, else, lalu ada else if di mana ini digunakan ketika lebih lebih dari dua pilihan atau lebih dari dua kondisi. Lalu ada perulangan atau loop, sering digunakan dalam script untuk mengatur blok pernyataan yang berulang. Loop dapat diulang beberapa kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jadi di sini ada empat tipe dari perulangan. Yang pertama ada for, while, do while, dan for each. Untuk for, kita akan coba run di sini. Kita gunakan juga komentar. Misalkan punya variabel i sama dengan satu, variabel i kurang dari sama dengan 10, i plus plus. I plus plus ini merupakan sebuah increment di mana akan menambah satu sampai syarat yang tengah ini terpenuhi. Kita gunakan info kan ke
Untuk menggabungkan output antara string dengan output lainnya dapat menggunakan titik ya. Titik, kita panggil variabelnya, titik lagi. Lalu di sini aku mau pakai BR atau tag HTML untuk enter ya. Kita tambahin titik koma. Save. Kita lihat. Nah, ini akan melakukan looping dari I sama dengan satu sampai sampai I sama kurang dari sama dengan 10 dengan I plus plus. I plus plus berarti menambah satu angka. Kita menggunakan decrement juga bisa, I min min. Misalkan ini aku ubah jadi 10, ini ubah lebih dari sama dengan satu. Kita coba. Nah, ini akan melakukan perulangan mundur ya. Jadi decrement lawan dari increment, kalau increment nambah satu, decrement berkurang satu. Oke, selanjutnya eh, kita pakai komentar yang untuk paragraf ya. Ini perulangan while ya, bukan well. Jadi kalau kalian sudah menggunakan komentar slash bintang, jangan lupa untuk menutupnya dengan bintang slash agar kode yang di bawah ini tidak menjadi komentar semua. Ini bisa dibuat untuk paragraf seperti ini. Oke, kita baca yang lain dulu. Perulangan while merupakan perulangan termasuk dalam uncounted loop karena belum jelas berapa kali jumlah perulangannya. Nah, ini berbeda dengan for. Kalau for ini termasuk counted loop, dapat dilihat dari syaratnya ini. Sedangkan kalau while ini tidak. Oke, kita coba. Kita buat variabel dulu. Variabel A sama dengan satu while. Kita jangan buat banyak-banyak ya, kurang tadi aja. Sama strukturnya sama aja. Titik panggil variabelnya, titik lagi, terus pakai BR. Salah salah. Lalu kita lihat. Nah, ini perlu ya, perlu untuk ditulis karena kalau tidak ditulis akan jadi tar. Ini belum titik koma. Nah, ini perlu ditulis seperti ini. Kita coba. Akan mengulang ini double ya ini ya sebentar. Jadi ini pertama ini for, lalu ini punyanya while karena kurang dari 10 ya, kurang dari 10. Dan semisal ini dihilangkan, nah ini sudah. Jika dihilangkan, ini akan ngelup tanpa henti ke laptop kalian sehingga akan menyebabkan lag. Ini akan tidak akan berhenti nih. Karena apa? Karena kita tidak menuliskan dolar A plus plus. Nah, kalau sudah ini biasanya laptopnya akan nge-lag ya. Jadi disilang aja. Kita tulis lagi localhost, terus nama foldernya, nama filenya. Oke, sebelum kita save ya, kita save dulu. Sama aja tuh kalau nggak di save. Kita tulis ulang. Nah, seperti ini.
Oke, selanjutnya ada apalagi perulangan dual. Sama seperti perulangan while, perbedaan dual dengan while terletak pada cara memulai pengulangannya. Perulangan dual akan selalu melakukan pengulangan sebanyak satu kali, kemudian melakukan pengecekan kondisi, sedangkan perulangan while akan mengecek kondisi terlebih dahulu, baru melakukan perulangan. Jadi dual, perbedaan while sama dual ini, kalau while ini melakukan pengecekan dulu, habis itu melakukan perulangan atau looping. Sedangkan kalau do while itu akan melakukan looping sebanyak satu kali dulu, lalu dicek lagi apakah true. Kalau true diulang lagi, kalau false itu akan berhenti programnya. Kita coba menggunakan do while. Ini belum keganti. Dolar B, ininya dolar B. Hanya kalau mau kita coba lagi. Nah, ini akan jadi pertama kali ini diulang satu kali, yaitu pada ini. Jika true akan dilanjutkan sampai syaratnya terpenuhi. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau misalkan diganti seperti ini? Ya kan? Akan diulang sebanyak satu kali dulu, lalu akan dicek apakah benar. Jika memang true, maka akan dilanjutkan, dan jika memang false, maka akan berhenti. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada for each, khusus untuk memproses array, setiap elemen array terdiri dari pasangan key dan value. Key merupakan posisi dari array, dan value merupakan nilai yang tersimpan. Berikut merupakan contoh penulisan perulangan for each. Jadi for each ini diperuntukkan untuk sebuah array ya. Misal red ini merupakan dari key-nya, lalu merah ini merupakan value-nya. Begitu juga green, hijau, blue, biru. Jadi for each seperti ini strukturnya. Kita coba aja. Kita dikasih spasi ya. Kasih enter biar ada dempetan. Oke, perulangan for each. Kita punya variabel. Variabel apa yang namanya? Kita pakai yang di modul aja. Misalnya seperti ini, array ya. Array bisa seperti itu atau seperti ini, bebas saja. Kita akan mencoba cocok yang seperti modul. Jadi array bisa terdiri dari key, key dan value. Dan misalkan merah, satu warna lagi, mungkin kuning ya. Oke, kita lihat pada ini. Jadi perulangan for each seperti ini ya strukturnya. Dollar color as a key value for each dollar color as value. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari for each itu tadi dengan cara echo key dollar. Bisa kita lihat lagi key terus value.
lupa untuk menambahkan spasi atau enter. Kita lihat ini, kita lihat hasilnya. Nah, ini key-nya green, value-nya hijau, key-nya red, value-nya merah. Jadi ini akan diulang sebanyak item yang ada pada array ini. Jadi cukup sekian penjelasan dari aku. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ubay. Ya, terima kasih. Oke, kita masuk ke studi kasus. Tapi sebelumnya kita di modul 3 ini harus mempersiapkan dua software. Yang pertama ada exam, ini exam control panel. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua ada Visual Studio Code atau VS Code. Ini Visual Studio Code. Nah, ini di Visual Studio Code ini kalian harus install satu extension lagi. Sebelah kiri ini extension, kita cari namanya PHP. Nah, ini ada PHP All-in-One, PHP Support. Ini kalian install aja. Kemudian langsung aja kita masuk ke studi kasusnya, di mana di sini suatu perusahaan yang ingin buat website dengan fitur login. Nah, gimana cara membuatnya? Pertama-tama kita harus menyiapkan dua file, yaitu ada tampilan login. Nah, seperti ini, ada username dan ada password. Lalu jika kita klik masuk, nanti akan terhubung ke dashboard.html. Nah, akan masuk ke sini. Nah, yang pertama-tama kita copy kedua file ini, klik kanan, copy. Kemudian kita masuk ke eh, local disk C. Kemudian kita klik exam, lalu htdocs. Nah, di htdocs ini kita harus membuat file baru, new folder, folder baru maksudnya. Kita kasih nama web login. Kita pastekan kedua file tadi ke web login ini, ke folder web login. Ini foldernya kalian bisa terserah namanya apa. Kemudian langkah selanjutnya kita buka examnya, lalu kita start yang di Apache dan MySQL. Lalu kemudian di MySQL ini kita klik yang admin dan nah di sini kita masuk ke tampilan PHP MyAdmin-nya. Nah, di PHP MyAdmin kita kita klik yang kiri, paling kiri atas ini ada new. Kita klik, kemudian nah di sini kita buat database baru. Database-nya aku kasih nama login. Nah, di nama database ini kita nggak boleh pakai spasi, jadi di sini aku ganti pakai underscore spasinya. Lalu kita klik create, lalu kemudian kita isi data di database-nya, buat tabel maksudnya. Kita buat tabel di database-nya. Nah, kita kasih namanya tabel login. Tabel login ini kolomnya ada dua, kita klik create. Nah, kemudian kita isi kolom pertama, kita isi pakai username. Nah, username ini tipenya varchar, lalu panjangnya kita isi 32 aja. Dan kemudian kita scroll ke kanan, kita cari indeks. Nah, indeksnya primary. Kenapa primary? Karena username ini dari satu akun dengan akun yang lain itu tidak boleh sama, jadi indeksnya kita isi primary. Kemudian di kolom kedua, kita kasih nama password. Nah, password ini kita samain juga varchar, ini juga 32, dan indeksnya kita kosongin aja. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu klik save. Nah, udah jadi eh, tabelnya, tabel di database ada username dan password.
Kemudian kita isi tabel ini. Caranya klik insert, lalu kita masukkan data. Nah, datanya di sini ada username. Username-nya kita isi. Kemudian yang di password ini, di bagian function, kita cari MD5. Enter. Nah, ini kita isi MD5 dan passwordnya kita isi. Misal 123, lalu klik go. Nah, kita lihat di browser. Nah, di browser ini akan muncul username yang kita isikan tadi dan password. Nah, passwordnya ini tadi kan 123. Nah, sekarang jadi karakter aja seperti ini karena tadi fungsinya kita ubah jadi MD5. Kemudian kita masuk ke VS Code-nya. Di VS Code ini kita klik file yang sebelah kiri atas, lalu open folder. Kemudian kita menuju ke local disk C, exam, htdocs. Nah, kita cari folder yang kita buat tadi. Ini web login, kita klik. Kemudian kita klik select folder. Oke. Nah, di sini kita ubah kedua file yang sudah kita masukkan ke folder web login tadi. Ini kan formatnya masih HTML. Kita ubah klik kanan rename, ubah jadi PHP. Jadi dashboard PHP, dan yang login juga kita ubah menjadi login.php. Kemudian web ini akan kita hubungkan dulu ke database. Caranya kita klik kanan di Explorer, kemudian klik New File. Kita buat file baru namanya config.php. Config.php-nya. Nah, di sini kita harus membuat koneksi ke database dengan PHP. Itu kita buat tag pembuka PHP-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita perlu membuat variabel yang berisi identitas dari database kita. Yang pertama ada variabel hostname. Ini adalah nama hosting kita karena di sini kita masih pakai localhost. Jadi hostname-nya kita isi localhost. Jangan lupa tiap baris ada titik komanya di tiap akhir baris. Dan kita enter. Kita buat variabel lain namanya username. Nah, username dari phpMyAdmin itu defaultnya namanya root. Kita isi root username-nya. Kemudian ada password. Nah, password ini defaultnya di phpMyAdmin itu kosong. Jadi kita kasih tanda petik ini aja, lalu langsung titik koma, lalu enter. Kemudian yang terakhir ada db name atau database name. Nah, nama database ini kita samakan seperti nama database yang kita buat tadi, yaitu web_login. Ini kita isi web_login. Lalu selanjutnya kita membuat koneksi. Kita buat variabel koneksi. Kemudian di sini kita masukkan fitur MySQLi. New MySQLi. Kemudian tanda kurung. Nah, dalam kurung ini kita masukkan semua variabel yang telah kita buat tadi, variabel identitas dari database. Itu ada yang pertama hostname, lalu koma, spasi, lalu kedua ada username, koma, spasi, lalu ada password, koma, spasi, dan terakhir dbname. Lalu jangan lupa titik koma tiap akhir baris. Lalu kita buat tag penutup dari PHP di bagian bawah. Oke, kita save. Jadi di sini kita telah membuat koneksi ke database, lalu kita save. Jadi kalau filenya belum di save itu di sebelah atas ini ada lingkaran putih, itu artinya file ini belum di save. Lalu kita save dulu. Nah, kalau udah di save nanti akan jadi silang seperti ini. Kemudian
Langkah kedua kita masuk ke login.php. Nah, di login ini kita harus membuat eh, logika untuk melakukan login. Di bagian atas ini kita kasih jarak berapa banyak. Nah, di sini kita isi dengan tag pembuka PHP terlebih dahulu. Kemudian di agak bawah kita kasih tag penutup PHP. Nah, kemudian di sini kita perlu mengkoneksikan login.php ini ke config.php. Kenapa? Karena biar login.php ini juga terkoneksi ke database. Jadi kita perlu yang namanya require config.php. Nah, seperti ini, lalu titik koma. Jadi login ini sudah terkoneksi ke config.php, yang config.php-nya terkoneksi ke database. Seperti itu. Lalu kemudian kita akan membuat sesi baru karena kita buat fitur login di sini. Jadi yang diperlukan itu yang pertama-tama namanya session start untuk membuat sesi baru agar nanti kita bisa login. Kemudian, nah di sini kita scroll ke bawah, kita cari form. Nah di form ini di dalamnya, dalam tagnya ini kita tambahkan namanya metode. Metode ada petik dua kali, metodenya kita isi post. Nah, fungsi metode post ini untuk menyimpan input yang ada di dalam form. Ini inputnya ada username, ada input password, sama submit. Nah, fungsinya metode post itu untuk menyimpan ketiga input ini tadi. Nah, kemudian selanjutnya di setiap input itu pasti ada nih, name. Lalu paling bawah ada input submit name. Nah, name ini kita isi dengan nama dari tiap inputnya. Di sini input username, jadi namanya username. Username, namanya username. Kemudian di input password, ini namanya juga password. Dan yang terakhir ada input submit, kita kasih nama login aja. Bagus. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat logika untuk login, di mana kita di sini membuat percabangan terlebih dahulu, percabangan if, dalam kurung, lalu kasih kurung berawal, di sini, enter. Nah, if di sini kita isi dengan iset underscore post, lalu postnya kita isi. Nah, di sini iset itu maksudnya eh, di mana variabel yang ada di dalam iset ini jika ada isinya, nanti isetnya akan bernilai true, tapi jika postnya ini tidak ada isinya, nanti akan bernilai false. Jadi kalau false, if-nya nggak bakal jalan, tapi kalau true, if-nya nanti bakal jalan. Nah, post ini tadi merujuk pada post yang ada di form input akun tadi. Nah, ini metodenya kan post. Kemudian di sini postnya itu login. Nah, login itu yang input submit ini. Name-nya login. Nah, jadi jika uh, input yang ada di sini, input, ada isinya, nanti bakal si if ini bakal jalan. Seperti itu. Tapi jika tidak ada isinya, if-nya nggak bakal jalan. Jadi maksud dari codingan ini seperti itu. Kemudian di dalam if ini kita buat variabel dulu, namanya username. Variabel ini menampung variabel lagi, variabel post. Postnya username. Jadi post yang ada di bawah tadi input username, ini input name-nya username akan disimpan di dalam variabel baru namanya variabel username.
Kemudian kita enter. Nah, di sini eh, bentar. Ini ada yang error. Session startnya harusnya ada titik koma di terakhir. Jangan lupa ya, tiap akhir baris itu ada titik koma biar nggak ada error. Nah, kemudian di sini jika postnya ada isinya, jika formnya tadi ada isinya, nanti bakal kita akses database yang telah kita buat. Caranya kita buat variabel baru. Ini terserah namanya apa. Di sini aku pakai nama akun. Kemudian di variabel ini kita isi MySQL query. Kemudian di dalam query-nya kita koneksikan ke database terlebih dahulu. Kemudian kita koma spasi. Nah, kita ambil data yang ada di dalam database. Caranya yaitu dengan ketik select, kemudian bintang, kemudian from, kemudian nama tabel yang akan kita ambil. Nah, di database tadi kan database web login ini ada kita buat tabel namanya tabel login. Jadi, jika kita akan mengambil tabel login, nah kita ketik seperti ini, select bintang from, kasih nama tabel login. Jadi kita sudah mengambil uh, database, isi database namanya tabel login. Kemudian di sini kita buat kondisi di mana yang diambil itu hanya username-nya saja. Where username, salah, where username sama dengan tanda petik, lagi, ini dalamnya kasih username seperti ini. Jadi di sini kita mengambil tabel login yang diambil itu hanya yang username-nya ini sama dengan username yang kita inputkan di formulir login. Yang diambil itu cuma satu, yang username-nya sama. Kemudian kita kasih titik koma di terakhir, lalu enter. Nah, di bawahnya kita harus menyimpan data dari database yang sudah kita ambil tadi ke dalam suatu row atau suatu array. Caranya kita buat percabangan for each. Di sini, nah, for each ini kita isi dengan akun, kita simpan sebagai row. Nah, jadi akun ini tadi yang isinya tabel login itu kita simpan ke dalam row. Lalu kemudian di sini yang kita simpan itu adalah passwordnya saja. Row, password. Nah, jadi password dari username yang kita input tadi akan disimpan ke dalam variabel baru namanya password. Seperti itu. Kemudian di bawahnya for each, kita enter. Nah, di sini kita buat logika di mana jika passwordnya salah, nanti akan muncul keterangan password salah. Caranya kita buat percabangan lagi, if, kita kasih dalam kurung, kemudian password. Jika passwordnya tidak sama dengan uh, post password, kemudian post password ini kita
enkripsi kita ubah menjadi MD5 biar sama kayak yang di database tadi kan juga MD5. Nah, jadi jika password yang eh, ada di database tidak sama dengan password yang kita inputkan di sini di formulir ini, input password ini, nanti kita tidak akan bisa login. Jadi di dalam kurung awalnya kita isi muncul error message. Message. Nah, error message-nya itu kita isi dengan password salah ini. Kemudian, nah variable error message tadi kan belum ada, kita masukkan ke config aja error message. Buat kosong seperti ini. Ini nanti biar di login ini bisa muncul error message. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, kemudian ini kan tadi jika passwordnya salah, password salah, tidak sama dengan password yang kita input, maka akan muncul error message, password salah. Lalu, gimana jika passwordnya benar? Di sini kita tambahin lagi, else, kurung perawat. Nah, jika passwordnya benar, maka semua yang kita inputkan di formulir di bawah ini formulir, semua yang kita inputkan ini, kita simpan ke dalam suatu session. Namanya, nah, simpan ke dalam session seperti ini. Jadi semua yang kita input tadi jika benar, maka kita mengambil database, kita ambil lagi tabel loginnya, kita simpan ke dalam session login seperti itu. Kemudian di bawahnya, kalau berhasil login, kita akan masuk ke dashboard. Kita tambahin header, kemudian kita ketik location dashboard.php. Jika kita berhasil login, maka akan dialihkan ke dashboard.php. Oke, kemudian kita scroll ke bawah dulu. Nah, tadi bakal muncul error message password salah kan jika eh, passwordnya salah, maka di di dalam HTML-nya kita tambahin PHP untuk memunculkan error message tadi. PHP di bawahnya form ini, di dalamnya form. Nah, di sini kita buat logika lagi jika error message-nya eh, tidak kosong. Tidak kosong berarti passwordnya salah. Maka jika passwordnya salah, maka kita echo atau kita tampilkan di error message dan kita buat bentuk div. Nah, jika error message atau passwordnya salah tadi, kita bakal menampilkan pesan bahwa passwordnya salah seperti itu. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke dashboard. Nah, di bagian dashboard ini kita akan uh, membuat pengecekan di mana jika
akun yang login tadi tidak tersimpan, maka kita nggak akan bisa masuk ke dashboard ini. Jadi kita tambahin di atas ini, kita tambahkan pembuka PHP lagi, lalu kita konekkan ke dalam database, kita konekkan ke config.php, sama seperti yang di login tadi, kita juga konekkan ke config.php. Kemudian kita buat sesi baru, agar kita bisa mengakses sesi yang ada di login tadi. Dengan kita buat session start. Dashboard kita juga buat session start, biar kita bisa akses sesinya. Session start seperti ini. Oh ya, jangan lupa titik koma. Kemudian di bawah sini kita buat pengecekan kondisi, di mana jika set ke session login. Nah, jika akun yang dibuat login tadi tidak ada isinya, ini tanda seru iSet ini maksudnya jika tidak ada isinya bakal bernilai true. Kalau yang tadi kan iSet di login tadi nggak ada tanda serunya. Jadi maksudnya jika ada isinya bernilai true, tapi kalau yang di dashboard ada tanda serunya berarti kebalikannya. Jika tidak ada isinya bernilai true. Nah, jika bernilai true, kita akan alihkan header, nah, terus tanda petik location T2, kita akan alihkan, kita kembalikan ke login.php. Jangan lupa titik koma. Seperti itu. Jadi jika sesinya kosong atau kita tidak login, maka akan kembali ke tempat login, kembali ke tempat login lagi. Kemudian di bawah sini, ini kan tadi masih manual ya, nama nama akunnya. Nah, biar gimana jika kita login nanti username-nya otomatis muncul di dashboard. Itu caranya, yang bagian ini namanya ini kita ubah. Kita buat pakai PHP. Nah, gimana di sini kita buat logika lagi, if jika I set session. Nah, jika sesinya tadi ada isinya, maka kita akan menampilkan session. Kita akan menampilkan nama akun atau username-nya. Ini. Jangan lupa. Oke, jadi di sini jika kita berhasil login, maka username-nya akan muncul di sini, akan ditampilkan di sini. Sekarang kita save. Nah, udah kita save semua. Kemudian kita akan testing webnya, apakah bisa login dengan sempurna. Caranya kita masuk ke browser. Di sini kita ketik localhost garis miring nama folder yang kita buat tadi, dengan tadi web login namanya. Jadi kita ketik di sini web login, lalu garis miring login, yaitu login.php. Oke, sekarang kita coba dulu jika username-nya salah. Tadi username-nya kan baik. Kita buat by 4 gini. Masuk. Nah, password salah. Ada username yang salah tadi. Lalu gimana jika kita berhasil masuk? Sekarang kita
masuk ke dashboard, berhasil masuk ke dashboard dan username-nya juga muncul di sini. Baik. Kita coba jika kita membuat akun baru. Di sini kita di database akun baru 5 dan passwordnya kita samakan 123. Kita klik go. Nah, gimana jika kita login dengan akun yang lain? 123. Kita masuk. Nah, di sini sudah berhasil muncul namanya juga rival. Namanya juga ganti di sini sesuai username. Oke, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari studi kasusnya, di kasus loginnya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.